biar nggak namanya biar ada suara banyak aja pasti mulai. Misalkan di Kan tempat sudah suarain. kan sudah ada gininya. Ya kan kalau itu dijelasin buka gini, buka mata kan dokternya minta yang real di okas. Ya. Mulai dari awal. dari awal. Dia akan belajar. Teman-teman selamat pagi. Untuk memberikan tutorial pemakaian APD lengkap level 3 dan sekaligus saat krusialnya membuka APD sampai finish menyelesaikan operasi bila ada nanti pasien yang reaktif yang harus dikerjakan. Nanti Mati Irwan sebagai apa namanya yang melakukan praktek dibimbing oleh Budu. Teman-teman silakan perhatikan baik-baik karena mau tidak mau kita harus bisa melaksanakan memakai membuka yang benar. Kebetulan kemarin SK-nya sudah keluar yang masuk tim COVID IBS adalah Budu, Dewa Ayu, Komang Arta, sama Irwan. Nah, itu sudah di-SK-kan kemarin di-share di grup televisi. Oke, nanti kita pelajari sama-sama, teman-teman yang lain perhatikan juga, berikan dukungan ke mereka untuk mempercepat proses. Silakan. Selamat pagi teman-teman, Dokter Seniornya, Dokter Herdana, teman-teman yang lain yang hadir Riki, sharing pengalaman yang terkait dengan pemakaian APD level 3. Dan mau tidak mau kalau nanti ada kasus misalnya yang terkonfirmasi positif COVID, karena ini sekarang juga penuh kita harus ambil di sini. Nah, untuk persiapan itu mungkin yang perlu yang sharing di sini adalah pemakaian APD level 3. Nah, perlu diingat untuk APD level 3 pada saat kita memakai mungkin masih aman ya dengan prosedur, tapi yang perlu ditekankan memang apapun itu saat memakai ataupun melepas itu harus kita ketat atau sesuai standar atau SPO. Terutama pada saat melepas itu yang perlu hati-hatian karena banyak yang terpapar oleh virus itu pada saat pelepasan ini. Tidak mengurangi makna pada saat memasang juga harus sesuai dengan SPO. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini kelengkapan APD level 3 yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin dari bawah kita pakai koper sus dalam, sus dalam ini. Kemudian baju kerja koper sus dalam. Kemudian yang terpenting adalah semua perhiasan, ya, atribut yang ada di tangan, aksesoris itu harus dilepas. Itu yang jadi kunci. Kemudian perlengkapan yang lain ya tentu ini, ya, hazmat, kemudian N95, kacamata goggle, kemudian sarung tangan biasa, sarung tangan paling dalam, ada sarung tangan panjang nanti. Nah, kalau ada tindakan khusus yang perlu steril, perlu siapkan sarung tangan steril juga di luar. Kemudian ada face shield, kemudian ada sepatu boot. Ya. Untuk baju hazmat, ini ada berbagai macam ukuran biar efektif, jangan salah pilih nanti. Orangnya besar, pilih bajunya kecil nanti pada saat memasang. Ini ada ukurannya nih, ini ada labelnya, ukurannya, lihat ukurannya yang sesuai dengan bajunya. Ukuran badannya. Nah, pada saat memasang, kita mulai memasang APD ini sediakan alat untuk kebersihan tangan, baik itu cuci tangan dengan air mengalir dan hand washnya atau cukup dengan hand rub. Nah, prosedurnya yang pertama kita sudah lepas aksesoris, pakai pakaian kerja, lepas aksesoris, kemudian kita lakukan kebersihan tangan yang pertama. Ikuti 6 langkah kebersihan tangan.
selajeng, pengundangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar-putar rambut jari, rambut jari, putar ujung jari. Nah, kemudian kita pakai sarung tangan dalam, sarung tangan dalam, kita pakai. Sarung dalam. Setelah kita pakai sarung tangan dalam, kita akan baju asmat kita di bagian kaki itu nanti akan ada di luar daripada sepatu, tidak masuk ke dalam sepatu. Nah, oleh karena itu kita boleh memakai sepatu terlebih dahulu, sepatu boot, ya. Nah, lakukan memasang sepatu tanpa menyentuh sepatu itu sendiri, ya. Karena ini sudah sangat bersih, ya. Bukan steril, ya. Baru kita akan pasang baju asmatnya, ya. Baju asmatnya. Kita pasang baju asmatnya. Oke. Nanti baju asmatnya kita akan pasang tidak sampai di kepala, hanya sampai di leher. Terus ini buka. Ini. Oke, kita pasang bajunya. Oke, ruangan ini masih bersih, ya. Nah, karena kita ruangan anturum yang tempatnya bersih. Oke. Nah, tidak kan ini bajunya kualitasnya enggak bagus, jadi dia tidak akan robek. Ini tidak kita akan sampai ke atas, sampai hanya di leher, ya. Ini. Di leher. Jadi ada penutup baju asmat ada di luar sepatu boot untuk mencegah nanti masuknya cairan tubuh pasien ke dalam sepatu. Setelah itu kita akan memakai cover shoes. Bukan, head cup, bukan cover shoes, ya. Head cup, kita pakai head cup. Head cup kita pakai sampai menutupi telinga dan rambut semua. Bagi yang perempuan, tolong masukkan rambutnya, jangan sampai rambutnya keluar dari kaki. Di luar, nih. Oke, seperti ini. Oke. Kita akan memakai masker N95. Prosedur memakai masker N95, jadi seperti ini masukkan satu tangan yang sebelah kiri ke dalam karet pengikat atau tali pengikat. Nih, nanti prosedurnya adalah bagian atas itu dipasang pertama kali akan mengkait ke bawah telinga. Nih, pasang ini ada ke bawah telinga. Nih, nah ini bagian yang ke bagian bawah itu dipasang belakangan, itu ada ke atas. Ini menyilang, ya, biar kuat. Kemudian lakukan fit test. Fit test ini tekan di sini biar nggak ada uap. Kemudian lakukan fit testnya itu dengan cara menyedot, kemudian dan meniup. Nah, nggak ada terasa uap ke atas. Tujuannya kalau ini ada kebocoran, nanti ada risiko terpapar atau masuknya. Oke, setelah lakukan fit test,
kita lanjutkan pemakaian goggle. Ya, setelah ini goggle. Jadi kalau CN95 tidak usah lagi diisi masker bedah. Oke, pasang goggle. Kadang-kadang goggle ini sering ngembun. Boleh ditambahkan cairan sabun sedikit untuk mencegah pengembunan. Oke. Kalau yang berkacamata? Berkacamata harus diganti. Boleh. Kalau memang susah, double bisa sih. Oke. Nah, ini pakai goggle sama seperti ini prosedurnya. Oke. Usahakan ini menutupi dengan bagus. Ya. Nah, kalau tidak ada uap tadi pada saat fit test, ini tidak akan ngembun. Ya. Kalaupun ada sedikit ngembun, itu karena uap dari pernapasan itu, makanya diisi sabun. Karena ini kalau ngembun akan buat kabur. Ya. Udah. Ini baru kita tutup. Ya. Tutup seluruh bagian kopertal. Ya. Lebih ke kepala. Nah, terus ini. Oke, sudah tertutup. Nah, ini sudah tertutup niki. Kemudian kita lanjutkan memakai sarung tangan panjang. Sarung tangan panjang ini kita pakai akan sampai menutupi siku. Nah, pada saat memakai sarung tangan panjang ini cenderung melorot. Sebaiknya dipegang itu. Ini dipegang satu ujungnya, kemudian kita masukkan kanan. Ini dipakai ulang-ulang. Oke. Kelas sarung panjang ini sih. Nggak punya. Kenapa nggak bisa? Bisa. Nih, niki lupa ukur tadi. Kalau gue mana dulu sama ini. Berulang-ulang. Oke, sama sampai di siku ya. Sering ya. Kuman itu kan. Masa diisi kita nemuin bedaknya. Iya nanti baru kan pengisi. Berlangsung. Berulang-ulang. Ulang ya gini bisa apa? Kelenturannya nih. Sampai di siku nih. Ingat sampai di siku. Ya, sampai di siku. Nah. Oke, ini sampai di siku. Bila memerlukan tindakan khusus, tindakan seperti di Oka pakai apron, pakai jas, pakailah apron luar. Kemudian bila perlu tindakan steril yang lain, pakailah sarung tangan steril. Satu pasien satu sarung tangan steril. Ini sarung tangan. Jadi 3 kali memakai sarung tangan. Ya. Ini sarung tangan. Prosedur memasang sarung tangan steril kan kita tahu ya. Bagian dalam kita pegang seperti itu. Ini bagian luarnya. Nah. Ini. Kemudian yang satunya kita pegang dalamnya kan gitu. Gas dulu ya. Apron jas. Nanti diskusinya nanti. Jadi ini sudah seperti ini. Nah, face shield bisa ditambahkan bila mana kalau sudah pakai kacamata goggle sudah cukup. Tapi bisa ditambahkan face shield bila mana itu dianggap penting sekali. Contohnya misalnya
memang di ruang isolasi yang terus terpapar. Tapi dengan pakai goggle seperti ini saja sudah kita mulai ngembun. Nih, udah agak gelap. Tambah facial lagi, tambah bisa. Kalau ditambahkan facial bisa begini. Ya. Nanti pakai facial Sebelum pakai sarung tangan steril nih. Ya. Pokoknya ini sarung tangan steril adalah untuk tindakan khusus yang paling luar. Jadi facial bisa dipakai sebelum sarung tangan paling luar, yang tangan steril nih. Nah, ini facialnya. Jadi pilih facial yang bagus, yang tipis, yang nyaman, yang ringan, serta yang lebih terang kacanya. Sudah niki sudah kita siap untuk melakukan tindakan ini. Baik, sudah? Cukup? Lagi langsung masuk OK. Nah, setelah ini kita masuk ruangan operasi, siap untuk melaksanakan tindakan. Berarti itu ini kan udah pakai smart dulu baru masuk OK itu nanti baju steril kan nggak di OK ya? Di OK. Iya, baju apronnya kan ada di dalam. Ini kan yang ruang steril itu nggak usah di sini kan? di dalam. aja. Setelah pasang jas. Setelah pasang jas, Di sana di OK siapin jas, Apron. apron, sama handsun steril. Iya. Langsung Oke. buka. Ini di luar, boleh di ruang ganti. Itu udah Kemudian makanya. di OK seperti biasa. Ini kalau baju niki sama dengan baju kerja teman-teman. Iya. Fungsinya sama seperti baju kerja. Makanya yang lain-lain, apron, sarung tangan steril, jas itu di dalam aja pakai. Berarti setelah pakai baju asmat luar tanpa apron, masuk dulu ke dalam. Prosedur yang pertama apa yang pakai? Baju jas dulu, dalamnya apron dulu, baru jas, baru terakhir sarung tangan steril. Tiniknya. Ya langsung aja ke OK. Ya. Mungkin ada nanti tambahan Kan nanti itu di dalam. Pakai bawah apa kena? Nah, kalau anu tak perlu waktu lama. Siapin pesan aja. OK 1 ya. kan nggak perlu di sana lagi pre-op-nya. Nah, sudah pakai sarung. Saya kira di taman kok gitu. Ya. Niki apronnya perlu dipasang ya. Facial bisa dibuka. Facialnya di sininya nggak ada. Kita nggak perlu nih. Semuanya banyak sat. Setelah pakai apron, pakai gini, pakai jas, ada jasnya lagi. Ke jas. Dekat belakang. Itu pakai handsun yang steril. Baru pakai handsun yang steril. Kita coba pakai handsun steril. Kanan. Jenis rekombi kan tindakan elektrik kan dari buka gitu. Masuk tangan kirinya itu ke handsun Ya, ya. masuk. Itu masih Masuk ke mobil. Nah, nanti waktu kita buka itu perlu handsun yang pertama. Waktu kita buka harus 3. Handsun terakhir itu kita buka mau mandi. Coba nanti lihat. Ya. Yang bawahnya yang panjang sendiri. Handsun yang pertama itu perlunya waktu kita mau mandi itu buka masker.
Nah, buka maskernya kan terakhir buka. Ini sudah langsung sangat steril terakhir untuk cabut tindakan semua sudah cabut tindakan. Baik apron yang dalam tas luar steril sudah. Asmat tadi berfungsi seperti pakaian kerja itu dalam melindungi kita lebih nyaman dan untuk melindungi kita. Cuma perlu diingat ya, daya tahan seseorang memakai baju hazmat ini ke 3-4 jam. Nah, pertimbangkan perlu tindakan apa yang lama. Apa perlu pergantian tim atau setinati ini? Karena ini akan panas sekali. Ya. Oke, sudah. Ini ke kemudian kita langsung. Setelah tindakan kita akan melepas seluruh perangkat baju APD yang kita pakai. Nah, mungkin yang jadi catatan, bila membuka APD, bagaimana kalau jas luar ini ternyata banyak darah ini? Apakah kita keluar memakai pakaian jas luar ini yang masih berdarah? Nah, tentu tidak ya, menurutnya tidak. Biasanya selama ini gimana jasnya? Kan di sini ya. Biasanya kalau jas untuk pasien tertentu ini kita pakai yang disposable kan pasti di luar gitu. Ya. Kita pikirkan berarti ada khusus tempat khusus. Ya, tempat khusus. Intinya jangan darah sampai berceceran keluar. Darahnya jangan sampai berceceran keluar. Idealnya jadi kita buka jasnya di dalam. Jas luarnya. Berarti sarung tangan steril yang untuk tindakan dan jas kita tambahkan di sini, tidak dius lagi kalau memang disposable dibuang di sini. Ada tempatnya. Sarung tangan dah jas. Ya. Ya mungkin bisa dibantu. Saya bukain. Buka ini ya. Oke, prosedurnya Niki tidak boleh menyentuh bagian dalam tubuh kita atau jas nih. Kita sini, oke, kita langsung sama lipat ke bagian dalam, langsung membuka sarung tangan paling luar ya. Oke, sarung tangan paling luar kita buka. Oke, sama juga kita lipat, kemudian kita buka sarung tangan paling luar. Oke. Oke. Dibuang. Nah, baru kita perlu ke ruang, ya, ke ruang pelepasan APD. Nih, ayo kita keluar. Nah, sampai di sini yang kita lakukan adalah kita lakukan desinfeksi pada sepatu, ya. Desinfeksi pada sepatu. Jadi kita celupkan sepatu, ini 1 menit. Di sini sediain underpad biar ini kering. Celupkan 1 menit. Ya bawahnya sini. Kemudian ini juga sama 1 menit. Ada underpad keringkan. Oke. Setelah kering kita masuk ke ruang pelepasan APD. Oke. Situ aja. Masuk di sana. Situ aja. Bentar ya. Gini aja deh. Ini nggak ditempel ya. Gak apa-apa. Tempat hand rub dan cuci tangan wastafel. Nah, tadi sepatu sudah didesinfeksi. Yang pertama kali kita lakukan adalah melepaskan APD satu persatu. Ingat, setiap melepaskan satu jenis APD kita diikuti dengan kebersihan tangan, cuci tangan. Ya, walaupun kita lakukan kebersihan tangan dengan hand rub. Tetap 6 langkah ya, jangan lupa 6 langkahnya. Nah, tepung selagi puput, gelas jari, gerakan mengunci, Nah,
lepas kalau ada sarung tangan yang masih di luar tadi bisa lepas sarung tangan luar. Tapi kalau tidak kayak tadi sudah sekalian itu sudah dilepas nih. Kita tidak. Nah, yang pertama kita buka adalah pesil. Pesil kita buka, ini bahan yang rius. Jadi kita taruh di bahan yang rius. Bahan yang rius. Kemudian cuci tangan lagi. Satu pun jenis APD yang kita buka, kita ikuti dengan cuci tangan. Cucian tangan. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah melepas penutup coverall. Penutup coverall kita lepas dengan jarak agak merunduk sedikit. Kemudian kita lepas tanpa menyentuh bagian dalam. Belum. Cuci tangan lagi. Setelah nikah kita akan melepas daripada APD, yaitu baju asmatnya. Ini baju asmat. Ini kita akan lepas, langsung nanti kita akan lepas. Apronnya kita akan lepas apronnya ya. Kita akan lepas baju APD yaitu asmat, bagian luar dari asmat adalah kita pakai apron. Melepas apron, ini kita lepas ke nanti akan ke dalam. Jadi kita posisinya adalah merunduk. Pas. Ya boleh disobek. Kalau yang disposable kita buang. Ini kalau ini berarti ini yang non rius ya. Kemudian baru kita lakukan kebersihan tangan lagi. Kentangnya pegat ya. Nah, membuka baju asmat ini baru tidak boleh merunduk. Ini harus artinya apa? Kita harus tengadah. Lindungi wajah kita dari paparan karena kemungkinan ada aerosol gitu ya. Nah, jadi paparan kita lepas baju asmatnya. Itu resepnya kurang jelly itu. Dikasih jelly dikit. Kemudian kita lepas tanpa menyentuh bagian dalam dari bajunya. Nanti akan kita lipat ke bagian dalam. Sekalian kita akan melepas handskun panjang, karena handskun panjang tadi kan ada di posisi di luar asmat. Itu 3 jam ya. Ini 2 sana kelasnya. Jangan deh. Jangan Jangan main masa depan kan. Nah, kita akan sekalian kita akan melepas
sepatu. Oke, sepatu kita akan lepas tanpa menyentuh sepatu. Oke, kita pakai sandal, ya langsung pakai sandal. Oke, kemudian juga yang satunya kita pas langsung pakai sandal. Oke, kita taruh ini bagian dalam dari asmat. Buat celananya aja sepatunya. Ya. Oke, ini boleh kita masukkan ke Oh. ya. Untuk siang tangan. Di kamar tuh enak semua. Iya, tadi aku coba di situ mandi. Nah, kemudian kita akan lepas kacamata Google. Nih, caranya adalah dengan menarik tali kacamata di bagian belakang tanpa menyentuh bagian muka. Kita taruh di bahan tempat bius. Kemudian cuci tangan. Muka tuh, muka maju, bengkul, muka maju, Nah, ini tertinggal adalah N95 sama handskun paling dalam. Kita mau mandi di selatan. Ini boleh kita buka di sini. Ya, ini dibuang, ya. Ya, kemudian bagian dalamnya. Oke. Nah, dibuang di. Oke. Udah, lakukan kebersihannya. Bila mana perlu, kita langsung dengan air. Oke. Biasa bersihan tangan dengan air mengalir. Seperti 6 langkah bersihan tangan. Kita sekarang mau mandi di sana kan. Ini karena kita melewati area, makanya dibukanya di situ nanti. Paling wangi. Karena ini kita masih melewati. Kalau tempat mandi di sini langsung dibuka di sini. Nah, itu N95-nya kan terpapar. Memang terpapar, makanya secara standar Diki harusnya ruangan tempat ganti pakaian mandi harus berdekatan dengan ruang lepas APD. Berarti ini untuk kamu berarti Ya, bawah sana diikuti dengan desinfektan nanti. maksudnya ada Jalur yang diikuti disemprot itu. Rambut cahaya. Jalur. Itu ada harus petugasnya jangan itu kita jalan ke sana. CS-nya itu mengikuti dengan nyemprot gitu. Cenderungan jamin berlapis di sini, lapis di Boleh. lebih bersih. Di sini kita pakai ini. bukan ini N95-nya bukan di sini, itu nggak bisa. Ini kan ruangan Kalau kita di bawah Saya di luar yang yang beda. jamin di sini. N95 itu kan paling aman ya sebenarnya, paling aman. Atau gini, di luar N95 itu diisi Boleh. lagi. Makanya ini mana lebih aman. Ya. Itu bang di sini nanti kita kesana. Nanti di situ pada saat kita harus memakai di luar N95 harus isi Iya. masker bedahnya dibuang sini, tinggal N95 nya. Prinsipnya jangan keluar dari sini ke tempat mandi yang jauh, jangan tanpa masker. Jangan tanpa masker. Itu intinya. Berarti N95 yang paling aman bagian dalam seperti tadi, bagian luar isi lagi masker bedah. Kalau di tempat lain kan di Sunikot kan dekat nih. Di sebelah. Antara ini sebelahnya langsung ada tempat mandi, tempat ganti pakaian. Jadi N95 nya masih di ruang lepas APD, dia pakai N95 aja. Pindah ke ruang mandi, masih N95 dibuka di situ. Dekat nih kan. Ini karena jauh,
Jangan lupa sampai lepas masker seluruhnya Itu yang 96 mereka selesai. sing. Utang-utang. Kalau yang 95 yang langsung nyentuh pasien, ada yang rius apapun. Berarti setengah aja ada. Dan 96 utang di ini. Jangan setengah Apa aja. tuh? Yang ada tambahan ini kan berdasarkan pengalaman teman sih bukan ya. Di tempat rumah sakit lain nih kebetulan juga yang ikuti terus pemakaian asmat nih sebenarnya kalau pemakaian yang lama itu dia bisa melorot ke belakang. Itu dah niku Triknya itu harus dilubangi, masukkan masuk ke- niki niki. Kayak tadi niku gimana? Pada saat masang aspun panjang, masih lepas. pada saat masuk aspun panjang niku bisa ketarik niki ujung asmat niku. Lubangnya Nah, lubangnya di bagian ini, bagian tangan niki lubangnya satu. Boleh atau gunting. Robek bos ya. Robek masukin di satu jari. Jadi dia tidak akan melorong. Nih, Kalau udah belakang lebih ini. pasti melorot orang Nih. di Ini baru sudah rusak. belum sampai 1 jam nih udah basah nih Kak. Coba ya. Nah, apalagi daya tahan kita ada 3-4 jam. Itu perlu diperhitungkan. Sebelum pakai asmat sebaiknya minum. Iya. Minum dulu Masker ya. yang jalur ketat juga nanti kok siap. Terang. Akan minum oksigen. Coba langsung lagi kemana? Cuci tangan. Oh, masihnya habis ya, belum dipasang. Tapi harus sering Di mangkuk. langsung gitu. Ini butuh. Kalau kesini bawa Uang untuk kita mandi, kita cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir. Tidak pakai hand rub lagi, ya. Kita pakai hand wash. Yang mengalir Ya, mengalir paling bagus ya. Nanti ada tiba-tiba. itu kejadian yang tidak dingin. Itu sering sekali terjadi. Iya. Berarti ya. Langsung keluar. Oh iya. Cuma dengan pas mau cebok kan tidak ada air tuh asamnya. Kau ya ya. Lepas sambil dia coba ya ya. Oke dia. ini kan kita simulasikan di 100 hari ini. Jadi kan terekam suaranya berarti. Gitu. Kira-kira yang edit kan bisa edit suara. Oke, Bapak. Nanti musik saya pakai ya. Jangan, orang harus ada suaranya. Kedengaran kok suaranya di sini. Bu mainnya Didi dulu. Kita melepas sisa APD sebaiknya memakai handphone. Ya ada apa-apa. Anggap aja pakai ya, Batu ya. Ya. Ih, perutnya didumi loh. Ngajang kita mampu nak. Reneng ada tuh. Nanti sih yang tuh. Atau Oke, prosedur untuk membuka masker, ya masker yang 95 tanpa menyentuh dengan satu tangan tanpa menyentuh bagian muka dari masker ya. Makanya ini bagian yang bawah taruh di atas itu paling. Tarik dari bagian belakang, ini gantung pas. Juga di bagian yang kedua sama seperti itu ya. Cari bagian susuri dari bagian ini, bagian ya. Kemudian buang. Ini juga harus ada. Ada Mbak. Sini di mana Ya. mau dikembangkan Hah? Cepokan ya gini. Tidak boleh. Nanti resiko Mata. pasti orang orang ini. ingat ini kena gitu loh. Coba ya buktikan. Ya makanya satu-satu. Maka prosedur pada saat masang itu yang penting. Masang itu adalah mana yang paling dulu dipasang. Adalah bagian atas yang paling dulu ke bawah. Oke, dengan cara gini ya begini loh. Oke, ini dulu. Baru ini. Sehingga nanti melepasnya gampang. Ya, taruh dulu ini, pas gantung, kemudian bawah. Ya, Sing pentilnya mungkin. oke. Udah, ini dibuang. Nah, Ada pembuangan ini? Belum. ya. Kemudian ini sisa ini tangan satu lagi. cuci tangan tapi pakai hand rub. Iya, tak lagi cuci tangan. Oke, hand rub. Nah, ini buang. Ya, ini dibuang sekalian. Oke. Anggap ini yang ini ya, Ya. ada tong sampah khusus
Sudah, kita mandi, selesai.